Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di edisi Minggu 13 Juni 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Mengawali seluruh kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh menikmati kehidupan baru pada hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa. Berilah hikmat kepada kami untuk memampukan kami memahami dan mengerti firman Tuhan serta untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terdapat dalam Mazmur 52 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Dog, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Menghijau dalam rumah Tuhan, maluna lan banunna buang matua. Itulah tema perenungan kita hari ini dari Mazmur 52 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Pernahkah kita melihat pohon zaitun? Pohon zaitun adalah salah satu pohon yang sangat familiar dalam Alkitab. Pohon zaitun selalu diidentikan dengan sesuatu yang berkonotasi positif. Ketika pohon zaitun bertumbuh subur, daunnya rindang dan berwarna hijau, merupakan salah satu indikasi bahwa pohon tersebut dirawat, dipelihara dengan baik oleh pemiliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, gambaran ini dijadikan pemazmur sebagai kiasan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya pada kasih setia Tuhan. Layaknya pohon zaitun, mereka akan dirawat, dipelihara, dan dijamin kebutuhannya oleh sang pemiliknya, yaitu Tuhan kita. Menghijau dalam rumah Tuhan. Ayat 10 dari pembacaan kita hari ini, itu berarti menikmati pemeliharaan dari Tuhan, kasih sayang dan penyertaan Tuhan, atau dengan bahasa yang lebih konkret, membiarkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita sehingga kita akan bertumbuh dalam tuntunannya dan berbuah melalui perbuatan baik. Berbeda dengan mereka yang mengandalkan dirinya sendiri, hati dan perbuatannya dikendalikan oleh kejahatan, berjiwa penipu. Orang-orang seperti ini, kata pemazmur, akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Mereka akan dicabut sehingga layu dan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kehidupan kita layaknya pohon zaitun. Jika ingin bertumbuh subur, maka kita harus mengandalkan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan akhirnya buah kita akan nampak dalam perbuatan baik. Namun terkadang banyak orang memilih jalan sendiri, bertumbuh di luar Tuhan, sehingga buah mereka adalah perbuatan jahat. Dari pembacaan kita hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk mengambil pilihan sama seperti pemazmur, yaitu menghijau dalam rumah Tuhan, percaya akan kasih setia Allah. Pilihan pemazmur menjadi pilihan kita untuk semakin bertumbuh dan menghijau bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami meyakini bahwa hanya karena pertolongan dan penyertaan-Mu, kami boleh menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu
yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya kami dimampukan, dikuatkan, ditopang, serta dituntun oleh Tuhan untuk hidup bertumbuh dalam kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami pertambahan usia hari ini, minggu ini, bulan ini. Tuhan memberkati segala kehidupan mereka. Tuhan memberkati di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kiranya dengan pertambahan usia ini, mereka senantiasa menikmati anugerah kasih Tuhan. Kami meyakini bahwa dengan pertambahan usia ini, di dalamnya Tuhan berkarya. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa bersyukur kepada Bapa di surga. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka yang dirasakan sakit, memberkati segala upaya perobatan untuk mendatangkan pemulihan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman, segala tangan-tangan yang merawatnya. Kiranya semuanya itu boleh mendatangkan pemulihan, kesembuhan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sementara mencari lowongan pekerjaan. Tuhan kiranya membuka jalan bagi anak-anak Tuhan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami dalam tugas dan pekerjaan masing-masing, baik itu lewat perusahaan ataupun sebagai abdi negara, sebagai pendidik, perawat, maupun dalam berbagai bidang usaha yang ditekuni setiap hari. Biarlah setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan boleh mendatangkan berkat untuk kehidupan mereka. Berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, panitia pembangunan jemaat Ebrata Bontang. Berkati dalam seluruh aktivitas dan kegiatan mereka. Kiranya Tuhan memampukan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Ebrata Bontang. Berkati panitia pembangunan, pastori. Biarlah Tuhan panitia pembangunan rumah pastori jemaat Ebrata Bontang tetap semangat untuk menjalankan atau melaksanakan program-program untuk membangun rumah pastori jemaat Ebrata Bontang. Harapan kami, kiranya pada suatu saat rumah pastori boleh selesai dan boleh ditempati oleh hamba-hambamu untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Kuatkan dan mampukan jemaat Tuhan untuk boleh mengambil
bahagian dalam pembangunan rumah pastori Jemaat Ephrata Bontang. Kiranya semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur telah dilakukan ibadah dan acara peletakan batu rumah pastori Jemaat Ephrata Bontang pada tanggal 12 Juni 2021. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kemampuan untuk melaksanakan pemerintahan di negara kami. Berdoa untuk kota Bontang. Tuhan memberkati kota tempat kediaman kami. Kiranya kami boleh hidup di dalamnya dengan penuh ketentraman dan kerukunan. Kami berdoa ya Bapa untuk wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan kami dari COVID-19 ini. Harapan kami kiranya suatu saat wabah COVID-19 ini boleh berakhir dan kami boleh hidup dalam keadaan yang sehat. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memampukan kami melewati seluruh pergumulan hidup kami, dan di dalamnya kasih Tuhan tetap menyertai kami melewati setiap pergumulan kami. Ampuni kami ya Bapa. Sempurnakan doa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami datang bersyukur dan memohon kepada Bapa yang ada di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya tetap memberkati kita sekalian dan tetaplah menjaga protokoler kesehatan, dan harapan kita semua boleh tetap hidup dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.